Pemirsa, seorang ibu rumah tangga tewas di Cimahi, Jawa Barat. Motor korban yang dikemudikan sang suami tiba-tiba oleng dan masuk ke jalur berlawanan hingga tertabrak mobil box. Warga Nanjung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dikejutkan dengan tewasnya seorang wanita di Jalan Cibisoro. TH 40 tahun, ibu rumah tangga tewas setelah motor yang dikemudikan sang suami tiba-tiba oleng dan masuk ke jalur berlawanan. Naas pada saat bersamaan, melaju sebuah mobil box dan langsung menghantam korban hingga tewas di tempat. Saya dari sana, motor sama traktor udah kelihatan sama saya. Nah, pas saya maju, nah ini si motor ini nyenggol traktor. Ya si motor ini gesek sama traktor. Pas saya lewat, motor ini jatuh ke mobil saya. Traktor. Jadi si motor berlanjut ke traktor. Nah, tiba-tiba langsung miring. Oh, nyenggol dulu traktor mungkin ya? Ente ayah senggolnya. Nggak ada, jadi jatuh ya? Langsung miring. Jatuh. Nah, langsung masuk ke kepala si istrinya ke ban. Jasad warga Nata Endah ini dievakuasi ke rumah sakit, sementara kasusnya dalam penyelidikan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Seorang warga mengalami patah kaki dan sejumlah kendaraan mengalami kerusakan setelah dihantam supir mobil angkutan kota yang mabuk di Bekasi, Jawa Barat. Upaya kabur pelaku terhenti setelah mobilnya mengalami patah as. Warga dikejutkan dengan kondisi angkutan umum Mikrolet M19 jurusan Bekasi Cililitan yang tersangkut di trotoar di Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya sang sopir yang mabuk menabrak sejumlah pengendara motor dan mobil hingga membuat seorang warga mengalami patah kaki. Sang sopir yang mengalami luka ringan langsung dibawa petugas ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Peristiwa berawal saat Mikrolet yang sedang membawa seorang penumpang menabrak mobil di perempatan Kampung 2. Sang sopir yang mabuk dan kabur dikejar sejumlah pengendara. Saat di simpang lampu merah Galaksi, sopir angkutan umum pun kembali menabrak mobil. Upaya kabur angkutan umum ini pun terhenti setelah menabrak pengendara motor di putaran dekat Masjid Al-Azhar, Kalimalang, hingga membuat angkutan umum tersebut tersangkut trotoar dan patah as. Di pertigaan ini dia ragu-ragu antara mau lurus atau ke kanan, akhirnya dia langsung naik ke trotoar, nabrak gitu. Dia berapa kali nabrak bang? Berapa bang? Kurang lebih 2. Jadi dia sama ini. Jadi dia ini tabrak lari, Bang. Kurang lebih bisa dibilang seperti itu sih. Akibat kejadian ini, mobil angkutan kota dibawa ke Satlantas Polres Bekasi, sementara korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Jasad seorang guru SD yang hilang selama 43 hari ditemukan pada sebuah lahan kosong di Balikpapan, Kalimantan Timur. Korban dihabisi sang kekasih yang merupakan oknum anggota TNI lantaran kesal kerap ditanya kapan akan menikah. Wanita ini histeris saat menerima kedatangan jenazah RR 30 tahun di kawasan Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kalimantan Timur. Korban merupakan guru honorer SD dan telah menghilang selama 43 hari. Keluarga sempat membuat laporan orang hilang ke pihak kepolisian hingga akhirnya menemukan jasad korban dalam kondisi mengenaskan di kawasan tempat pembuangan air sampah di Manggar, Balikpapan Timur. Sebelum dinyatakan hilang, korban berpamitan hendak mengambil baju persit di kawasan Manggar dan diantar kekasihnya Praka MAM. Pelaku pun menutupi perbuatannya dengan berpura-pura ikut mencari korban. Satu ya, itu jelas penipu. Karena bang sudah dihabisin, kenapa kok masih ngakuin, masih ngikuti, nyari-nyari, itu kan sudah jelas. Yang kedua pembunuh berencana, itu sudah direncanakan karena menghabisi. Yang ketiga menyeset-nyeset itu apa termasuk Dimutilasi lah pak. Mutilasi itu. Harapannya apa pak? Itu tadi hukuman mati. Hukuman mati. Pelaku ya? Iya hukuman mati. Hukuman mati. Saya nggak mau kalau mau sudut itu. Hukuman mati. Kasus ini terungkap setelah pihak keluarga melaporkannya ke Kodam 6 Mula Warman.
Pelaku mengakui perbuatannya lantaran kesal. Korban yang telah dikenalnya melalui media sosial kerap minta segera dinikahi karena telah berpacaran selama 2 tahun. Terus mendesak kepada tersangka untuk menikahi gitu kan. Jadi intinya bahwa tersangka merasa jengkel dengan alasan korban yang selalu mendesak tersangka untuk menikah. Ini dengan alasan tersangka masih ingin sekolah lagi. Oknum TNI Praka MM menjalani pemeriksaan di Pomdam 6 Mula Warman. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz melaporkan. Pemirsa, anak yang membunuh ayah kandung di Singkawang, Kalimantan Barat dipicu kekesalan pelaku yang diminta mencari pekerjaan oleh korban. Korban selama ini sering menegur pelaku yang memilih tinggal di rumah daripada bekerja. Pelaku sempat bekerja di tempat curian mobil namun tidak pernah berangkat kerja. RJ ditangkap polisi setelah membunuh ayahnya di rumahnya Jalan Kartini Skip Tengah, Singkawang Tengah Singkawang, menggunakan benda keras. RJ mengakui melakukan pembunuhan setelah berkelahi dengan ayahnya. Untuk menghilangkan jejak, RJ sempat menyembunyikan benda yang digunakan untuk membunuh di dalam pasir. RJ mengaku sakit hati karena sering ditegur masalah pekerjaan oleh korban. Tengkar sama orang tua, Bang? Buat tengkar sih paling. Jadi alasan bertengkar apa, Bang? Kakak aja tiba-tiba memberontak lalu gitu lah. Paham juga saya. Sebelumnya ada masalah nggak sama orang tua? Sebelumnya sih ada masalah. Masalah ekonomi gitulah. Adik ada kerja atau belum? Adik enggak ada. Saya cuma dua beradik. Ada sempat cari kerja, Bang? Kerja apa? Sebelumnya sempat kerja cuci mobil di daerah Pontianak. Dari pemeriksaan pada sejumlah saksi, menurut polisi, RJ selama ini tidak mau bekerja sehingga sering terjadi pertengkaran di rumah korban. Hasil pemeriksaan polisi, pria berusia 23 tahun ini sempat memukul korban sebanyak 5 kali dengan benda keras. Korban menegur anaknya karena merasa resah anaknya tidak memiliki pekerjaan. Korban menegur, kamu pergi sana sambil mencari pekerjaan, kata pelaku. Berdasarkan itu pelaku masih diam, namun menurut keterangan pelaku korban memukul badannya, terkena bagian dada. Setelah adanya pemukulan korban terhadap pelaku pembunuhan, mereka akhirnya bergelut adu laga, saling meninju, saling memukul. Sebelumnya, korban melakukan penyelidikan setelah mendapat laporan warga. Korban ditemukan warga tewas bersimbah darah di halaman rumahnya. Menurut keluarga, pelaku sering mengancam korban dengan senjata tajam saat bertengkar. Wah, kami harapkan jangan kembali ke sakit lagi ke keluarga. Dihukum seberat-beratnya. Berdasarkan peraturan pemerintah. Ya perlu seumur hidup meresahkanlah. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria diamuk warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan setelah menggadaikan 3 sepeda motor dari 3 daerah berbeda. Pelaku ditangkap saat kepergok pemilik penyewaan motor setelah sempat menghilang. Pelaku berdalih hanya 2 hari menyewa motor dengan harga Rp200.000. Gimana peti galang? Hah? Gimana, Bing? Hah? Sewang diamuk massa dan diikat dalam kamar warga Jalan Meranti, Panakukang, Kota Makassar karena membawa kabur motor warga. Sewang kepergok pemilik motor padahal sebelumnya berjanji hanya akan menyewa 2 hari, namun motor tak pernah dikembalikan. Akhirnya Sewang mengakui telah menggadaikan motor yang disewa. Sewang menyewa motor Rp200.000 kemudian digadaikan dengan harga Rp2.800.000. Sabar dulu. Ini apa? Hah? Penggelapan. Penggelapan motor. Penggelapan motor? Iya, sudah sering banyak nih. Ada berapa biji dia motor dia gelap. Ada sana si korbannya. Setelah mendapat laporan warga, polisi mengamankan Sewang. Sewang kemudian dibawa warga yang menerima gadai motor sewaan. Polisi kemudian menangkap pria yang menerima gadai dari Sewang. Ternyata Sewang telah menggadaikan beberapa motor dan semua dari hasil menyewa. Jadi berdasarkan keterangan daripada korban bahwa mereka meminjam kendaraan atau menyewa kendaraan
Kemudian pelaku ini langsung menggadaikan kendaraan tersebut. Satu LP yang mana merupakan tiga TKP yang dilakukan. Itu yang dilakukan di mana? Baik dari daerah Jeneponto, kemudian Takalar dan Makassar. Polisi masih mendalami pengakuan Sewang karena kemungkinan masih ada motor lain yang digadaikan. Sewang berdalih menggadaikan motor untuk membayar utang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri membobol 7 toko di Sumedang, Jawa Barat, mengambil barang-barang berharga. Diduga pelaku paham situasi, bahkan sampai 2 kali masuk ke salah satu toko saat malam hari. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pria mencoba mematikan lampu penerangan dalam toko bangunan di Jalan Mayor Abdurrahman, Suntara, Sumedang. Pria ini kemudian mengambil sejumlah barang di meja kasir termasuk uang yang ditinggal pemilik toko. Bahkan uang logam yang biasa untuk kembalian juga dibawa kabur pelaku. Bukan hanya sekali, pelaku ternyata telah 2 kali terekam CCTV masuk ke toko bangunan ini setelah menjebol pintu di lantai 2. Setelah itu kejadian sekali masuk, dia masuk lagi sekali lagi. 2 kali? Ya, karena yang kedua ada pintu besi, saya kunci, jadi dia nggak bisa masuk lagi ke kasir. Jadi sempat mau 2 kali kok ya? Ya, betul. Meski pemilik toko bangunan tidak melaporkan kasus pencurian, namun polisi tetap melakukan penyelidikan. Bahkan pelaku telah membobol di sejumlah toko. Yang sudah kita datangi sudah ada 7 tempat yang menjadi korban daripada pencurian tersebut. Banyak sudah melakukan pelaporan? Untuk pelaporan tidak ada yang melaporkan. Polisi kini memburu pelaku karena aksi pencurian ini meresahkan warga dan telah mengambil barang-barang berharga dari sejumlah toko. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 peretas Indonesia asal Surabaya, Jawa Timur membobol situs bantuan sosial korban COVID-19 milik pemerintah Amerika Serikat. Selama beraksi, komplotan ini menggasak hasil hingga 60 juta dolar Amerika Serikat. Barang bukti laptop, HP, dan dokumen situs palsu disita kepolisian Polda Jawa Timur pada kasus pembobolan situs bantuan sosial korban COVID-19 milik pemerintah Amerika Serikat. Kedua pelaku SFR dan NZM ditangkap usai menyebar situs palsu hasil retasan situs resmi bantuan COVID-19 milik pemerintah Amerika Serikat. Perwakilan polisi Amerika atau FBI mendatangi Polda Jawa Timur untuk mengikuti kasus ini. Modus pelaku membuat situs palsu yang mirip situs resmi bantuan sosial milik pemerintah Amerika Serikat. Pelaku mengambil data warga Amerika korban COVID-19. Data tersebut digunakan para pelaku untuk mengklaim dana bantuan sosial dari pemerintah Amerika Serikat dan mengambil keuntungan pribadi. Selama beraksi, para pelaku meraup hasil hingga 60 juta dolar Amerika Serikat. Membuat website palsu seolah-olah sama, dikirim melalui SMS blast, sehingga orang-orang ini mengisikan datanya tanpa menyadari bahwa dia membuka domain yang palsu. Mengisi datanya, mengisi nomor sosial numbernya, kemudian data ini dikirim ke orang lain dan orang lain inilah yang mengirim ke pemerintah Amerika Serikat sehingga uang yang harus diterima oleh pengisi tapi terisikan oleh tersangka. Polisi menyelidiki keterlibatan pihak lain pada kasus ini. Para pelaku terancam 9 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Seorang siswi SMP di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pencabulan yang diduga dilakukan anak anggota DPRD. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Serkap.